Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Ibu. baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya, kabar baik. Sekarang kita ketemu lagi sama pembelajaran IPA, bertemu lagi dengan Ibu untuk kelas 8 semester genap. Nah, baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita baca terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin memimpin doa? Saya, Ibu. Ya, Pak Irus dipersilahkan memimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya, Fairuz. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita absen terlebih dahulu ya untuk mengecek kehadiran. Rini Ayani ada? Hadir, Ibu. Ya, Fairuz? Hadir, Ibu. Mauludani Kris? Hadir, Bu. Ya. Baik, langsung saja ya kita mulai pembelajaran hari ini. Ibu izin share screen PPT terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Nah, jadi di sini kita ketemu lagi dengan pembelajaran IPA. Tema kali ini tentang bahaya rokok kelas 8 untuk semester genap. Next ya. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar ya. Di sini terdapat, perhatikan gambar di samping. Silakan perhatikan ya. Apakah sudah? Sudah. Nah, jadi Ibu izin bertanya ya. Eh, Di sini kan gambar orang merokok ya. Nah, apakah kalian dalam kehidupan pernah melihat orang merokok? Pernah, Bu, di pinggir jalan. Nah, Ibu izin bertanya, bagaimana sih dampak rokok bagi kesehatan dan lingkungan yang kalian ketahui? Ada yang ingin menjawab? Bu izin menjawab. Ya, Fairuz dipersilahkan. Itu, Bu, kalau ngerokok keluar asap, bikin batuk-batuk orang sekitar. Terus lingkungan juga itu apa udaranya jadi tidak sehat, Bu, bau. Cukup, Bu. Ya, baik. Terima kasih ya, Fairuz. Benar sekali, jawabannya bagus sekali ya. Jadi, merokok itu bisa mengeluarkan asap. Nah, asapnya ini bisa juga merusak ke dalam kesehatan maupun lingkungan kita ya. Next. Nah, di sini terdapat slide tentang rokok. Nah, jadi rokok itu lintingan atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung sebesar kelingking. Nah, biasanya panjang rokok ini 8 sampai 10 cm. Nah, biasanya rokok ini yang telah dijelaskan tadi oleh Pak Yus juga akan mengeluarkan asap. Nah, biasanya rokok ini dihisap. Nah, nih di sini terdapat gambar rokok ya. Nah, yang dimana rokok merupakan pabrik bahan kimia berbahaya. Nah, biasanya hanya dengan membakar dan menghisap sebatang rokok dapat diproduksi lebih dari 4.000 jenis bahan kimia. Nah, rokok juga perlu kalian ketahui, rokok itu termasuk zat adiktif. Nah, kenapa termasuk zat adiktif? Karena dapat menyebabkan adiksi, yang dimana adiksi ini atau bisa disebut juga dengan ketagihan. Nah, dan dependasi atau bisa disebut juga ketergantungan bagi orang yang menghisapnya. Nah, beberapa hal yang terjadi pada tubuh ketika asap rokok dihisap. Jadi, ketika kita menghisap rokok itu akan memberikan efek terhadap tubuh. Nah, yang pertama efeknya adalah tekanan darah serta detak jantung akan meningkat. Kemudian, kadar oksigen dalam darah berkurang karena karbon monoksida yang ada pada darah justru mengalami peningkatan dari asap rokok. Kemudian yang ketiga, menyebabkan rambut halus di saluran pernapasan rusak dan otot-otot kecil di saluran pernapasan juga akan terus berkontraksi.
Nah, kemudian yang terakhir, asap rokok juga jika masuk ke dalam tubuh itu menyebabkan sistem imun atau kekebalan tubuh itu dapat melemah. Ibu izin bertanya terlebih dahulu sebelum lanjut. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang zat berbahaya yang terkandung di dalam rokok? Ada yang ingin bisa menjawab? Ibu izin menjawab. Ya, dipersilakan Pak Irus. Itu Bu, di dalam rokok ada tar, ada nikotin, sama itu dah Bu, pokoknya yang buat di rokok. Ya, baik. Terima kasih ya Pak Irus. Ya, benar sekali. Jadi zat berbahaya yang dalam rokok itu benar yang katakan Pak Irus. Ada tar, nikotin, CO, DDT, arsenik, dan aseton. Nah, yang dimana setiap batang rokok itu mengandung, yang telah Ibu jelaskan tadi, 4.000 jenis bahan kimia berbahaya. Nah, yang dimana 400 diantaranya bisa berefek racun, sedangkan 40 diantaranya bisa mengakibatkan kanker. Nah, di sini selanjutnya terdapat zat-zat yang berbahaya dalam kehidupan kita. Nah, di sini terdapat 15 zat ya. Nah, di sini terdapat yang pertama ada akrelain. Nah, yang dimana akrelain ini zat yang berbentuk cair, tidak berwarna, diperoleh dengan tadi 15 ini merupakan zat yang berbahaya. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas zat karsinogen. Nah, apa sih zat karsinogen ini? Jadi, zat karsinogen ini tubuh manusia dapat terpapar zat karsinogenik. Yang dimana terpaparnya ini dapat didapatkan kapan saja dan di mana saja ya. Nah, zat karsigonik ini terpapar misalnya pada saat beraktivitas dalam rumah, dalam sekolah, kantor, atau ketika mengonsumsi makanan dan minuman tertentu. Zat ini juga terbagi menjadi beberapa kategori ya. Nah, yang dimana kelompok 1 itu kategori karsinogenik untuk manusia. Nah, kelompok 2A itu kemungkinan besar karsinogenik untuk manusia juga. Nah, kelompok 2B dicurigai berpotensi karsinogenik untuk manusia. Nah, sedangkan untuk kelompok 3 tidak termasuk karsinogenik pada manusia. Nah, jadi dari mana sih sumber zat karsinogenik ini? Nah, biasanya sumber zat karsinogenik ini yang paling sering ditemui ada beberapa sumber. Nah, biasanya itu terdapat di sekitar kita, seperti rokok dan asap rokok. Nah, kenapa? Karena rokok, tembakau, dan asapnya itu mengandung sekitar 70 zat yang diduga dapat memicu kanker. Nah, diantaranya nikotin, karbon monoksida, amonia, arsenik, benzena, timah, hingga hidrogen sianida. Selanjutnya di sini Ibu akan membahas tentang sistem pernapasan. Nah, pasti kita sehari-hari membutuhkan bernapas ya. Nah, bernapas adalah kegiatan menghirup udara dan mengeluarkan udara. Nah, biasanya bernapas ini mempunyai peran penting untuk keberlangsungan hidup kita sebagai manusia. Sehingga organ pernapasan juga perlu dijaga ya dengan mengubah pola gaya hidup menjadi lebih sehat. Nah, Ibu izin bertanya terlebih dahulu, cara mencegah organ sistem pernapasan itu seperti apa ya yang bisa kita lakukan? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Bu. Ya, dipersilahkan. Ya, jadi caranya itu dengan kita berolahraga secara rutin, kemudian tidak merokok seperti itu, Bu. Iya, baik. Terima kasih ya, Maulida Kris. Nah, benar sekali ya yang dikatakan Maulida. Nah, jadi cara yang tepat untuk menjaga kesehatan organ pernapasan dan paru-paru kita itu seperti olahraga secara rutin dan teratur ya. Jadi diusahakan di sela kesibukan kita harus berolahraga minimal 1 minggu 1 kali ya. Mengkonsumsi makanan sehat, bergizi dan seimbang. Nah, menghindari asap rokok, menghindari polusi udara, istirahat yang cukup, dan menjalankan pola hidup sehat dan seimbang.
Nah, itu materi yang dapat Ibu sampaikan untuk tema tentang bahaya rokok. Sampai saat ini apakah ada yang ingin ditanyakan atau cukup jelas? Jelas Ibu, cukup. Ya, baik. Jika jelas, selanjutnya karena pembahasan PPT sudah selesai ya, Ibu mempunyai LKPD yang nantinya akan kalian kerjakan di rumah. Apakah LKPD Ibu sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, Ibu izin menjelaskan terlebih dahulu ya. Nah, di sini terdapat cover. Nah, di sini lembar ada judulnya ya, lembar kerja peserta didik. Ada tema yang akan kita bahas. Selanjutnya terdapat kompetensi dasar pada materi kali ini ada 3.9, 4.9, dan 3.8. Ada tujuan dari LKPD ini, yang dimana tujuan dari LKPD ini menyajikan dalam poster tentang berhenti merokok sebagai upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan melalui poster. Nah, selanjutnya di sini terdapat dasar teori, nanti silakan kalian baca ya di rumah. Nah, di sini nanti kalian silahkan menonton video terlebih dahulu ya yang telah tersedia di LKPD. Semuanya wajib nonton ya, semua anggota kelompoknya. Terus nanti silahkan kalian membuat hipotesis. Jika kesulitan, silahkan nanti menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Nah, selanjutnya nanti kalian silahkan download aplikasi Canva ya. Nanti silahkan kalian ikutin. Nah, setelah kalian membuat poster, silahkan kalian secara berkelompok ya, jawab pertanyaan yang tersedia di dalam LKPD. Nah, setelah itu, setelah menjawab pertanyaan, silahkan kalian simpulkan apa yang kalian dapat dari pembuatan poster. Nah, nanti kalian akan mendapatkan nilai sesuai dengan kerjaan yang telah kalian kerjakan. Nanti dikumpulkannya sehari sebelum pertemuan dengan Ibu di minggu depan ya. Berarti hari Minggu ya. Minimal jam 12 siang. Apakah ada yang ditanyakan terkait LKPD? Cukup Ibu. Cukup, Bu. Baik, jika cukup. Nanti juga setelah ini ya, Ibu akan memberikan soal, nih refleksi untuk pertemuan hari ini. Nanti Ibu akan kirim juga di grup WhatsApp ya, silakan nanti akan mengirimkan juga di WhatsApp grup dan nanti filenya Ibu kirim. Untuk refleksi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu mau nanya dikerjanya sendiri kan ya Bu ya? Ya, Virus, dikerjakannya sendiri ya. Ini individu, bukan kelompok kayak KPD ya. Pertemuan kali ini mungkin yang bisa kita ambil kesimpulannya. Jadi, rokok dapat mengeluarkan zat yang berbahaya. Rokok bila dihirup akan mengeluarkan asap. Nah, asap rokok ini akan memberikan dampak berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Jadi, asap rokok juga dapat menyebabkan gangguan terhadap organ sistem pernapasan. Nah, maka dari itu kita juga harus menjaga organ sistem pernapasan dengan cara berolahraga, makan teratur, dan bergizi seimbang. Ya, mungkin karena pertemuan kita sudah berakhir, materi juga Ibu sudah sampaikan, kalian juga sudah cukup. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan. Terima kasih. Sebelum itu, silahkan pimpin doa dulu terlebih dahulu ya. Virus, Ibu minta tolong pimpin doa, bisa? Bisa Ibu. Ya, silahkan. Baik teman-teman, sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Tetap jaga kesehatan walaupun kita masih berada di pandemi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, Ibu.